Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Sirah Bakkah. Sebelum kita lanjutkan kisah kelahiran Nabi Muhammad hingga masa persusuannya, seri kedua channel Sirah Bakkah kali ini akan membahas mengenai sejarah tempat kelahiran beliau, Mekah, Ka'bah, dan suku Quraisy. Pertama-tama, kita mulai dari letak Mekah. Mekah terletak di tengah-tengah jalan kafilah yang berhadapan dengan Laut Merah antara Yaman dengan Palestina, membentang bukit-bukit barisan, sejauh kira-kira 80 km dari pantai. Bukit-bukit ini mengelilingi sebuah lembah yang tidak begitu luas, yang hampir-hampir terkepung sepenuhnya oleh bukit-bukit itu, kalau tidak dibuka oleh 3 buah jalan. Pertama, jalan menuju ke Yaman. Yang kedua, jalan dekat Laut Merah di Pelabuhan Jeddah. Yang ketiga, jalan yang menuju ke Palestina. Dalam lembah yang terkepung oleh bukit-bukit itulah, terletak Mekah. Untuk mengetahui sejarah dibangunnya kota ini sungguh sulit. Mungkin sekali, ia bertolak ke masa ribuan tahun silam, yang pasti, lembah itu digunakan tempat perhentian kafilah sambil beristirahat, karena di tempat itu terdapat mata air. Dengan demikian, rombongan kafilah itu membentangkan kemah-kemah mereka, baik yang datang dari jurusan Yaman menuju Palestina, atau yang datang dari Palestina menuju Yaman. Mungkin sekali, Ismail anak Ibrahim itu orang pertama yang menjadikannya sebagai tempat tinggal, yang sebelum itu hanya dijadikan tempat kafilah lalu saja, dan tempat perdagangan secara tukar-menukar, antara yang datang dari arah selatan Jazirah, dengan yang bertolak dari arah utara. Setelah kita bahas letak Mekah, sekarang kita masuk bahasan yang kedua, mengenai Nabi Ibrahim secara ringkas. Kalau Ismail orang pertama yang menjadikan Mekah sebagai tempat tinggal, maka sejarah tempat ini sebelum itu gelap sekali. Mungkin dapat juga dikatakan, bahwa daerah ini dipakai tempat ibadah juga sebelum Ismail datang dan menetap di tempat itu. Kisah kedatangannya ke tempat itu pun memaksa kita membawa kisah Ibrahim, alaihis salam secara ringkas. Ibrahim dilahirkan di Irak atau Kaldea, dari seorang tukang kayu, pembuat patung-patung. Patung-patung itu kemudian dijual kepada masyarakatnya sendiri, lalu disembah. Sesudah ia remaja betapa ia melihat patung-patung yang dibuat oleh ayahnya itu kemudian disembah oleh masyarakat dan betapa pula mereka memberikan rasa hormat dan kudus kepada sekeping kayu yang pernah dikerjakan ayahnya itu. Rasa syak mulai timbul dalam hatinya. Kepada ayahnya ia pernah bertanya, bagaimana hasil kerajinan tangannya itu sampai disembah orang. Kemudian Ibrahim menceritakan hal itu kepada orang lain, ayahnya pun sangat memperhatikan tingkah laku anaknya itu, karena ia khawatir, hal ini akan menghancurkan perdagangannya. Ibrahim sendiri orang yang percaya kepada akal pikirannya. Ia ingin membuktikan kebenaran pendapatnya itu dengan alasan-alasan yang dapat diterima. Ia mengambil kesempatan ketika orang sedang lengah, ia pergi menghampiri sang dewa, dan berhala itu dihancurkan, kecuali berhala yang paling besar. Setelah diketahui orang, mereka berkata kepadanya, sesuai firman Allah surat ke-21, surat Al-Anbiya, ayat 62 dan ayat 63, yang artinya, mereka berkata, engkaukah yang melakukan ini terhadap sembahan-sembahan kami, hai Ibrahim? Ia berkata, tidak, malah itu dilakukan oleh yang terbesar dari mereka. Tanyakanlah kepada mereka kalau mereka dapat bicara. Ibrahim melakukan itu, sesudah ia memikirkan betapa sesatnya mereka menyembah berhala, dan siapa yang seharusnya mereka sembah. Berikut pemikiran Ibrahim sesuai yang termaktub dalam firman Allah Quran surat ke-6, surat Al-An'am ayat ke-76 sampai dengan ayat ke-79. Tatkala malam yang gelap tiba, ia melihat sebuah bintang, ia berkata, inilah Tuhanku, tetapi, setelah bintang terbenam, ia berkata, aku tidak menyukai segala yang terbenam, tatkala ia melihat bulan timbul, ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan terbenam, ia berkata, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk pastilah aku jadi orang sesat. Tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Tetapi setelah matahari terbenam, ia berkata, hai masyarakatku, aku lepas tangan dari segala yang kamu persekutukan. Kuhadapkan wajahku, kepada yang menciptakan langit dan bumi, sebagai penganut agama Hanif, yang jauh dari syirik dan aku bukanlah golongan musyrik. Sahabat channel Sirah Bakkah yang dirahmati Allah. Kisah ketiga berikutnya tentang Ibrahim dan Sarah di Mesir. Ibrahim tidak berhasil mengajak masyarakatnya. Malah sebagai balasan, ia dicampakkan ke dalam api. Tetapi Tuhan masih menyelamatkannya, ia lari ke Palestina bersama istrinya, Sarah. Dari Palestina, mereka meneruskan perjalanan ke Mesir.
Pada waktu itu Mesir di bawah kekuasaan raja-raja, Amalik atau Amalik. Menurut penerjemah, Amalik, jamak Amalikoh, berarti sekelompok suku pengembara yang banyak diceritakan dalam Perjanjian Lama dan disebut musuh Israel yang tak kenal ampun, kendati mereka masih bertalian erat dengan Efraim, satu dari 12 suku Israel di sebelah selatan Judah, dan diperkirakan bersambung dengan Arab bagian utara. Sumber lain menyebutkan mereka tinggal di semenanjung Sinai, yang terus-menerus berada dalam perang dengan Israel. Sarah seorang perempuan cantik. Pada waktu itu raja-raja Hiksos biasa mengambil perempuan-perempuan bersuami yang cantik-cantik. Ibrahim memperlihatkan, seolah Sarah saudaranya, ia takut dibunuh dan Sarah akan diperistrikan raja. Dan raja memang bermaksud akan memperistrikannya. Tetapi dalam tidurnya ia bermimpi bahwa Sarah bersuami. Kemudian ia dikembalikan kepada Ibrahim sambil dimarahi, ia diberi beberapa macam hadiah, di antaranya seorang gadis belian bernama Hajar. Oleh karena Sarah sesudah bertahun-tahun dengan Ibrahim belum juga beroleh keturunan, maka oleh Sarah disuruhnya ia bergaul dengan Hajar, yang tidak lama kemudian telah beroleh anak, yakni Ismail. Sesudah Ismail besar kemudian Sarah pun beroleh keturunan, yaitu Ishak. Kisah berikutnya, yang keempat. Siapa yang disembelih pada waktu pengorbanan dalam kisah Ibrahim? Beberapa ahli berselisih pendapat tentang penyembelihan Ismail serta kurban, yang telah dipersembahkan oleh Ibrahim, adakah sebelum kelahiran Ishak atau sesudahnya? Adakah itu terjadi di Palestina atau di Hijaz? Ahli-ahli sejarah Yahudi berpendapat, bahwa yang disembelih itu Ishak, bukan Ismail. Di sini, kita bukan akan menyelidiki adanya perselisihan pendapat itu. Dalam Qosasul Anbiya, Syekh Abdul Wahab An-Najjar berpendapat, bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Argumen ini diambilnya dari Taurat sendiri, bahwa yang disembelih dilukiskan sebagai anak Ibrahim satu-satunya. Pada waktu itu Ismail adalah anak satu-satunya sebelum Ishak dilahirkan. Setelah Sarah melahirkan, maka anak Ibrahim tidak lagi tunggal, melainkan sudah ada Ismail dan Ishak. Dengan mengambil cerita itu, seharusnya kisah penyembelihan dan penebusan itu terjadi di Palestina. Hal ini memang bisa terjadi demikian kalau yang dimaksudkan itu Ishak. Selama itu, Ishak dengan ibunya hanya tinggal di Palestina, tidak pernah pergi ke Hijaz. Tetapi cerita yang mengatakan bahwa penyembelihan dan penebusan itu terjadi di atas Bukit Mina, maka ini tentu berlaku terhadap diri Ismail. Oleh karena di dalam Quran tidak disebutkan nama person kurban itu, maka ahli-ahli sejarah kaum muslimin berbeda pendapat. Dalam menafsirkan peristiwa dalam Quran surat ke-37, surat Ash-Shofat, ayat ke-103-104 ini, Abdullah Yusuf Ali dalam Quran, terjemahan dan tafsirnya antara lain menyebutkan, versi kita ini mungkin dapat dibandingkan dengan versi Yahudi dan Kristen menurut Perjanjian Lama yang sekarang. Untuk mengagungkan cabang keluarga yang lebih muda, yakni keturunan dari Ishak leluhur Yahudi, sebagai lawan cabang yang lebih tua, keturunan dari Ismail leluhur orang Arab, maka cerita turun-menurun orang Yahudi menyebutkan bahwa sang kurban itu adalah Ishak. Kitab Kejadian, 22 Romawi, 1-18. Ishak lahir tatkala Ibrahim berusia 100 tahun. Kitab Kejadian, 21 Romawi, 5, sementara Ismail anak Ibrahim lahir ketika Ibrahim berusia 86 tahun. Kitab Kejadian, 16 Romawi, 16. Ini berarti Ismail lebih tua 14 tahun dari Ishak. Selama dalam umur 14 tahun itu Ismail adalah anak Ibrahim satu-satunya, jadi Ishak tak pernah menjadi anak Ibrahim satu-satunya. Namun dalam membicarakan kurban itu Perjanjian Lama mengatakan Kitab Kejadian, 22 Romawi, 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergi ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Betapapun juga kesilapan ini menunjukkan mana terjemahan yang lebih tua, dan bagaimana hal itu sampai tidak terlihat, seperti halnya dengan naskah-naskah Yahudi dewasa ini, hanya untuk kepentingan suatu agama suku. Tanah Moria itu tak jelas, daerah itu jaraknya 3 hari perjalanan dari tempat Ibrahim. Kitab Kejadian 22 Romawi, 4 menyamakannya dengan Bukit Moria yang di tempat itu kemudian didirikan Yerusalem. Tak ada bukti, selain Bukit Marwah yang dalam tradisi Arab ada hubungannya dengan Ismail. Kisah kelima, kisah penebusan dalam Quran. Tentang pengorbanan dan penebusan itu, dikisahkan bahwa Ibrahim bermimpi, bahwasanya Allah memerintahkan kepadanya supaya menyembelih anaknya sebagai kurban. Suatu pagi berangkatlah ia bersama anaknya. Kisah ini tertuang dalam firman Allah Quran surat ke-37 ayat 103 sampai dengan 107, yang artinya,
Maka setelah keduanya berserah diri kepada Allah, dan dia meletakkannya terbaring di atas dahinya untuk kurban. Kami panggil dia, "Hai Ibrahim, engkau telah memenuhi apa yang kau lihat dalam mimpi. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat kebaikan. Sungguh, ini suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus dia dengan kurban yang besar." Kisah demikian dalam cerita sejarah. Beberapa cerita melukiskan kisah ini dalam bentuk puisi yang indah sekali, sehingga di sini perlu kita kemukakan, sekalipun tidak membawa kisah tentang Mekah. Kisahnya, setelah Ibrahim bermimpi bahwa ia harus menyembelih anaknya dan memastikan bahwa itu adalah perintah Allah, ia berkata kepada anaknya, "Anakku, bawalah tali dan parang itu, mari kita pergi ke bukit mencari kayu untuk keluarga kita." Anak itu pun menurut perintah ayahnya. Ketika itu datang setan dalam wujud seorang laki-laki, mendatangi ibu anak itu seraya berkata, "Tahukah engkau kemana Ibrahim membawa anakmu?" "Lah pergi mencari kayu dari lereng bukit itu," jawab ibunya. "Tidak," kata setan lagi, "ia pergi akan menyembelihnya." Ibu itu menjawab lagi, "Tidak, ia lebih sayang kepada anaknya." Setan terus mendesak, ia mendakwakan bahwa Tuhan yang memerintahkan itu. "Kalau itu memang perintah Tuhan biarkan dia menaati perintahnya," jawab ibu itu. Setan lalu pergi dengan perasaan kecewa, ia segera menyusul anak yang sedang mengikuti ayahnya itu. Kepada si anak ia berkata seperti terhadap ibunya tadi, tetapi jawabannya sama dengan jawaban ibunya juga. Kemudian setan mendatangi Ibrahim dan mengatakan, bahwa mimpinya itu hanya tipu muslihat setan supaya ia menyembelih anaknya dan akhirnya akan menyesal. Tetapi oleh Ibrahim ia ditinggalkan dan dilaknatnya. Dengan rasa jengkel iblis itu mundur, karena maksudnya tidak berhasil, baik dari Ibrahim, dari istrinya atau dari anaknya. Kemudian Ibrahim menyatakan kepada anaknya tentang mimpinya itu, dan meminta pendapatnya. "Ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan." Lalu katanya lagi dalam balada itu, "Ayah, kalau ayah akan menyembelih saya, kuatkanlah ikatan itu, supaya darah saya tidak kena ayah dan akan mengurangi pahala saya. Saya tidak menjamin bahwa saya tak akan gelisah bila dilaksanakan. Tajamkanlah parang itu, supaya dapat memotong saya sekaligus. Bila ayah sudah merebahkan saya, untuk disembelih telungkupkan saya dan jangan dimiringkan. Saya khawatir bila ayah kelak melihat wajah saya, ayah akan jadi lemah, sehingga akan menghalangi maksud ayah melaksanakan perintah Allah. Kalau ayah berpendapat akan membawa baju saya ini kepada ibu, kalau menjadi hiburan baginya, lakukanlah, ayah." "Anakku," kata Ibrahim, "sikapmu ini merupakan bantuan besar dalam melaksanakan perintah Allah." Kemudian ia siap melaksanakan. Diikatnya kuat-kuat tangan anak itu, lalu dibaringkan keningnya untuk disembelih. Tetapi ketika itu juga ia dipanggil, "Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu." Anak itu kemudian ditebusnya dengan seekor domba besar yang terdapat tidak jauh dari tempat itu. Lalu disembelihnya dan dibakarnya. Demikianlah kisah penyembelihan dan penebusan itu. Inilah kisah penyerahan secara total kepada kehendak Allah. Kisah ke-6 ini tentang Ibrahim berangkat dengan Ismail dan ibunya ke lembah Mekah. Ishak telah menjadi besar di samping Ismail. Kasih sayang ayah sama terhadap keduanya. Tetapi Sarah menjadi gusar melihat anaknya dipersamakan dengan anak Hajar, dayangnya itu, ia bersumpah tidak akan tinggal bersama-sama dengan Hajar dan anaknya, tatkala dilihatnya Ismail memukul adiknya itu. Ibrahim merasa hidupnya tak akan bahagia kalau kedua perempuan itu tinggal serumah. Oleh karena itu, pergilah ia dengan Hajar dan anak itu menuju ke arah selatan. Mereka sampai ke suatu lembah, letak Mekah yang sekarang. Seperti kita sebutkan di atas, lembah ini merupakan tempat para kafilah memasang kemah, bila mereka berpapasan dengan kafilah dari Syam ke Yaman, atau dari Yaman ke Syam. Tetapi pada waktu itu adalah saat paling sepi sepanjang tahun, Ismail dan ibunya oleh Ibrahim ditinggalkan, dan ditinggalkannya pula segala keperluannya. Hajar membuat gubuk sebagai tempat berteduh, dia dan anaknya. Dan Ibrahim pun kembali ke tempat semula. Sesudah kehabisan air dan perbekalan, Hajar melihat ke kanan kiri, ia tidak melihat sesuatu, ia terus berlari dan turun ke lembah mencari air. Dalam berlari-lari itu, menurut cerita orang, antara Safa dengan Marwah, sampai 7 kali, ia kembali kepada anaknya, putus asa. Tetapi, ketika itu dilihatnya, anaknya sedang mengorek-ngorek tanah dengan kaki, yang kemudian dari dalam tanah itu, air memancar, dia dan Ismail dapat melepaskan dahaga, disumbatnya mata air itu, supaya jangan mengalir terus, dan menyerap ke dalam pasir. Anak yang bersama ibunya itu,
membantu orang-orang Arab yang sedang dalam perjalanan dan mereka pun mendapat imbalan yang akan menjamin hidup mereka sampai pada musim kafilah yang akan datang. Kisah ke-6 tentang Sumur Zamzam. Mata air yang memancar dari Sumur Zamzam itu, menarik perhatian beberapa kabilah akan tinggal di dekat tempat itu. Beberapa keterangan mengatakan, bahwa kabilah Jurhum adalah yang pertama sekali tinggal di tempat itu, sebelum datang Hajar dan anaknya. Sementara yang Iain berpendapat, bahwa mereka tinggal di tempat itu, setelah ada sumber-sumur Zamzam, sehingga memungkinkan mereka hidup di lembah gersang itu. Kisah perkawinan Ismail. Ismail sudah semakin besar, dan kemudian ia menikah dengan gadis kabilah Jurhum. Ia dengan istrinya, tinggal bersama keluarga Jurhum yang Iain. Di tempat itu, rumah suci sudah dibangun, yang kemudian berdiri pula Mekah sekitar tempat itu. Juga disebutkan, bahwa pada suatu hari Ibrahim meminta izin kepada Sarah, akan mengunjungi Ismail dan ibunya. Permintaan ini disetujui, dan ia pergi. Setelah mencari dan menemui rumah Ismail, ia bertanya kepada istrinya, "Mana suamimu?" "Ia sedang berburu untuk hidup kami," jawabnya. Ketika ditanya lagi, dapatkah ia menjamu makanan atau minuman, dijawab bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dihidangkan. Ibrahim pergi, setelah mengatakan, "Kalau suamimu datang, sampaikan salamku, dan katakan kepadanya, ganti ambang pintumu." Setelah pesan ayahnya itu kemudian disampaikan kepada Ismail, ia segera menceraikan istrinya, lalu kawin lagi dengan perempuan Jurhum yang lain, putri Mudad bin Amr. Perempuan ini menyambut Ibrahim dengan baik, setelah beberapa waktu kemudian ia pernah datang. "Sekarang ambang pintu rumahmu sudah kuat," kata Ibrahim. Kisah anak-anak Ismail. Dari hasil pernikahan ini, Ismail punya 12 orang anak, dan mereka inilah yang menjadi cikal bakal Arab al-Mustaribah, yakni orang Arab yang dari pihak ibu bertaut pada Jurhum, dengan Arab al-Aribah, keturunan Yarub bin Kahtan, sedang ayah mereka, Ismail anak Ibrahim, dari pihak ibunya erat sekali bertalian dengan Mesir, dan dari pihak bapak dengan Irak, Mesopotamia dan Palestina, atau kemana saja Ibrahim menginjakkan kaki. Arab al-Mustaribah keturunan Ismail yang berasal dan tinggal di utara, menurun sampai kepada Adnan, sedangkan Arab al-Aribah yang berasal dan tinggal di selatan, keturunan Kahtan. Sahabat channel Sirah Bakkah, sampai di sini dulu kisah kali ini, insya Allah akan kami sambung kembali kelanjutan Sirah Nabawiyah tema Mekah, Ka'bah, dan Quraisy ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.